7 Sultan Utsmaniyah yang legendaris. Kerajaan Turki Utsmani adalah sebuah kekuatan besar yang secara spektakuler pernah memimpin 3 benua secara bersamaan. Kala itu menguasai semenanjung Arab hingga Asia Selatan dan berkuasa cukup lama, yakni sekitar 625 tahun. Wilayahnya yang luas, kepemimpinan yang kokoh, dan pengaruh yang kuat menjadikan negara ini superpower di zamannya. Dari sekian banyak sultan yang memimpin kekhalifahan Utsmani, beberapa di antaranya berperan besar dan membawa Utsmaniyah ke dalam era kejayaan, disegani kawan dan ditakuti lawan. Berikut beberapa di antaranya. Ertugrul. Ertugrul sering dipanggil dengan gelar Gazi, adalah ayah dari Osman I yang merupakan pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Ertugrul secara tidak langsung membuat rantai peristiwa yang mengarah pada berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Bisa dibilang beliaulah nenek moyang seluruh sultan-sultan Utsmaniyah. Selain perjuangannya di segi militer, Ertugrul menjadi legenda karena berhasil mencetak generasi yang mencintai Islam. Anak-anak klannya wajib menghafalkan Al-Quran dan dididik untuk mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Osman Gazi. Bapak dari keluarga Utsmaniyah dan merupakan pemimpin pertama dari negara Utsmaniyah yang di masanya masih berupa wilayah kecil. Ia meneruskan perjuangan ayahnya sebagai adipati di bawah Kesultanan Seljuk. Saat Kesultanan Seljuk runtuh, Osman memerintah kadipaten berdaulat itu sampai akhir hayatnya pada 1323. Sultan Bayazid I. Beliau adalah sultan pertama Utsmani yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada ekspansi dakwah ke Eropa. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun, negara-negara Eropa Timur telah berada di bawah kepemimpinan pemerintahan Utsmani. Walaupun Konstantinopel belum bisa dibebaskan, namun beliau berhasil menekan Kaisar Romawi untuk membentuk Mahkamah Islam, pembangunan masjid, pembangunan 700 rumah khusus untuk kaum muslimin di dalam Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Siapa yang tak kenal beliau, tokoh legendaris yang merupakan Sultan Utsmani yang ke-7, sang pembebas Konstantinopel. Riwayat sejarah banyak bersaksi bahwa Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Beliau terkenal menjamin kebebasan beragama pada rakyatnya. Tak ada paksaan untuk masuk Islam yang dituangkan dalam sebuah piagam. Sultan Selim I. Cucu Muhammad Al-Fatih ini adalah deklarator Utsmaniyah dari kesultanan menjadi kekhalifahan setelah Abbasiyah runtuh. Watak dan kepribadiannya yang keras menjadikannya mendapat julukan Yafus. Beliau hanya 8 tahun memerintah, namun berhasil membendung laju kekuatan Syiah di Iran. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Utsmani meluas secara dramatis dengan bergabungnya kawasan Syam, Mesir, dan Hijaz. Beliaulah sultan pertama yang digelari pelayan 2 kota suci. Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah Sultan Negara Utsmaniyah ke-10 yang memimpin dari tahun 1520 hingga 1566.
Ia dikenal dengan julukan Sulaiman yang luar biasa di Eropa dan pemberi hukum di Asia. Pengaruhnya membuat sejarawan menggelari beliau sebagai tokoh terpenting di Eropa abad ke-16. Salah satu pencapaiannya adalah penaklukan Eropa Tengah dan kekuasaan kaum muslimin atas Laut Tengah, Teluk Persia, dan Laut Merah. Sultan Abdul Hamid II. Beliau berbeda dari 6 nama sebelumnya, karena beliau adalah pemimpin di era terakhir negara Utsmaniyah, Sultan ke-34 di saat kekhalifahan sedang sakit keras. Namun meski begitu, tekadnya dan kejeniusannya membuat reformasi di segala bidang dan berhadapan langsung dengan konspirasi Zionisme internasional membuat kisah hidupnya terkenang hingga saat ini. Di masanya beliau mengembangkan sistem intelijen yang mengawasi pemberontakan dan gerakan Yahudi di tubuh kekhalifahan. Itulah 7 tokoh yang berjasa besar, berhasil membangun hingga membawa Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan dan mengharumkan Islam di seluruh dunia. Semoga video ini bermanfaat.